Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kita akan lihat contoh seorang hamba Tuhan yang kita mesti teladanin. Karena hari ini kita banyak temukan hamba Tuhan yang tidak bisa kita teladanin dari sikap, ucapan, dan perbuatan mereka bertolak belakang dengan apa yang dikhotbahkan. Kita mau belajar dari pribadi ini yang luar biasa sekali. Kalau kita mau jadi benar-benar jadi kesaksian hidup kita, jadi berkat, memiliki kehidupan kekristenan yang sejati, jadi berkat bagi banyak orang, kita harus belajar memiliki sikap hati yang benar. Kita harus belajar menghidupin firman, sehingga apa yang kita hidupin, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat itu benar-benar mencerminkan kehidupan yang menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Banyak orang ngaku Kristen, tapi kelakuannya tidak jauh beda dengan orang dunia. Banyak orang ngaku hamba Tuhan, tapi motivasinya jahat, kelakuannya busuk. Yang diinginkan bukan sesuatu yang murni yang datangnya dari Tuhan, tapi semua keinginannya berpusat pada hawa nafsunya sendiri. Nah, kalau hari ini kita memiliki sikap hati yang tidak benar, kita mau belajar, berkaca, melihat kejadian ini, supaya mata hati kita semakin hari semakin diterangin, untuk melihat kebenaran dan semakin diubahkan. Sekarang buka bersama saya di 2 Korintus pasal yang ke-11, kita lompat mulai ayat yang ke-9 saja. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, ketika Paulus mengalami kekurangan di tengah-tengah jemaat, aku tidak menyusahkan seorang pun. Dia nggak minta sumbangan, dia nggak minta duit, dia nggak minta pertolongan. Aku tidak menyusahkan seorang pun, sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagi kamu, dan aku akan tetap berbuat demikian. Ini bagus sekali. Dia melayanin bukan karena pingin dapat upah. Dia jadi hamba Tuhan bukan karena pingin diberkati, tapi dia benar-benar melayani dengan kemurnian dan ketulusan. Bapak Ibu, banyak orang hari ini melayani pelayanan di mimbar, jadi pengkhotbah, worship leader, singer, atau pelayanan apapun. Bahkan saya temukan di gereja saling sikut, saling jelek-jelekan, saling cegal. Udah nggak jauh beda dengan orang dunia. Bapak Ibu, melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, itu harus memiliki kemurnian hati. Makanya sebelum Bapak Ibu dipercayakan pelayanan pekerjaan Tuhan, di mimbar, di gereja, itu melayani pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu harus melayani Tuhan secara pribadi di kamar doamu. Sehingga ketika engkau melayani Tuhan, Tuhan urusin hatimu, Tuhan beresin hatimu, akhirnya dipercayakan pelayanan yang memberkatin banyak orang. Jangan melayanin karena ada embel-embel di belakangnya, ada upahnya. Nanti kalau kamu dipercayakan jadi gembala, kamu membebani jemaatmu dengan banyak iuran, banyak persembahan, dengan ini itu hanya untuk kepentinganmu sendiri. Paulus tidak pernah menyusahkan seorang pun. Ini powerful sekali. Dia tahu dia hamba Tuhan, dan dia persis Tuhan yang utus dia, dan Tuhan pasti yang gaji dia. Saya selama menjadi hamba Tuhan, sejak dari tahun 98 sampai hari ini, saya gantungkan hidup saya sepenuhnya sama Tuhan. Karena saya melayani Tuhan, dan surga yang menjadi bos saya, kerajaan Allah yang tentunya sebagai yang menggaji saya, dan Tuhan sendiri akan ngurusin seluruh kehidupan saya sampai hari ini. Tuhan pelihara dengan baik. Saya tidak pernah meminta orang, duit orang, saya nggak mau memanfaatkan siapapun. Saya tahu kalau Tuhan panggil saya, kalau Tuhan tentukan hidup saya untuk melayani, Tuhan sendiri akan siapkan semuanya dengan baik. Bapak Ibu, hari ini kita harus memiliki kemurnian hati seperti ini. Kalau Bapak Ibu hanya sumber hidupmu di pelayanan, jagain hatimu. Jangan sampai di pelayanan kau ngambil keuntungan. Kalau hanya di pelayanan ngejar profit, di gereja ngejar profit, jauh lebih baik buka bisnis, buka usaha, buka pabrik, bikin dagang, jual ayam geprek mungkin, jual apapun juga, karena orientasi seorang bisnismen adalah profit. Tapi ketika kita ini terjun di dalam pelayanan, hati kita harus murni dari masalah uang. Kalau hati kita tercemari dengan masalah uang, nanti kita manfaatkan orang-orang lain, kita manfaatkan jemaat, kita manfaatkan orang kaya. Dan banyak orang ketika bertemu dengan orang kaya, ini hamba Tuhan mesti jagain hatimu ketika engkau dipercaya ketemu dengan orang kaya. Jangan sampai minta belas kasihan, mengharapkan duit
duit dari mereka. Justru hidupmu harus kasih contoh dan kasih teladan yang baik loh. Jangan mengharapkan belas kasihan dari orang kaya. Bapak Ibu, hamba Tuhan yang gaji Tuhan, bukan orang. Kalau sampai orang digerakkan untuk memberkatin Bapak itu karena kasih karunia Tuhan. Jangan pernah minta belas kasihan orang lain untuk Bapak Ibu minta pemberian ini, pemberian itulah. Itu malu-maluin. Kita melayani Tuhan, yang gaji kita Tuhan, yang ngurusin kehidupan kita Tuhan. Bagian kita apa? Memiliki kemurnian hati. Kita belajar banyak hamba Tuhan yang hanya mengejar upah, ujungnya mereka binasa. Bileam, contoh yang paling populer. Gehazi, contoh yang paling populer. Ujung dari kehidupan mereka binasa. Karena melayani Tuhan itu hati yang harus dipersembahkan dahulu. Baru nanti Tuhan percayakan pelayanan-pelayanan yang lain. Jangan hanya sekedar pingin tampil sikut-sikutan sana-sini. Motivasimu, hatimu tidak benar itu. Kalau engkau jadi pelayan Tuhan, fokusmu untuk nyenengin hati Tuhan, menggenapi rencana Tuhan di muka bumi ini. Bukan untuk mendapat upah, bukan untuk mendapat pujian, bukan untuk mendapat pengakuan, bukan untuk mendapat tepuk tangan. Bukan. Kita melayani pekerjaan Tuhan karena kita dipanggil untuk belajar melakukan menggenapi rencananya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tahu persis karena kita melayani Tuhan, yang menjadi fokusnya itu Tuhan, bukan diri kita. Jangan sampai engkau menarik orang lain, menarik jemaat, menarik orang lain yang percaya untuk mendekat kepadamu. Justru kita itu membawa orang lain dekat kepada Tuhan untuk diubahkan di dalam hadiratnya. Paulus tidak pernah menyusahkan siapapun. Paulus benar-benar mendedikasikan hidupnya sepenuhnya di hadapan Tuhan. Dia tidak memiliki motivasi yang jahat dalam hatinya. Bahkan memikirkan upah pun dalam dirinya tidak pernah ada. Dalam segala hal aku menjaga diriku. Dalam segala hal dia jagain dirinya begitu rupa. Supaya jangan menjadi beban bagi kamu dan aku tetap berbuat demikian. Demi kebenaran Kristus di dalam diriku, aku tegaskan bahwa kemegahanku itu tidak akan dirintangin oleh siapapun di daerah-daerah Akaya. Dia memegahkan bukan karena apa yang dimiliki, tapi karena kasih karunia Tuhan. Mengapa tidak? Apakah karena aku tidak mengasihi kamu? Allah mengetahuinya. Tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Dia jagain hatinya, jangan sampai ada orang yang menyerangin. Di alam ayat yang lain, di Paulus katakan, aku nih menjaga diriku. Ketika aku memberitakan Injil, jangan sampai aku sendiri ditolak. Dia melatih dirinya begitu rupa, mempersiapkan diri, dia belajar mati daging, pikul salib sangkal diri benar-benar. Jangan sampai ketika dia memberitakan Injil, malah Injil yang ditolak. Kenapa kok Injilnya ditolak? Karena ngelihat kelakuannya, karena ngelihat sikap perbuatannya, karena ngelihat tindakannya. Berapa banyak Bapak Ibu sering dengar kata-kata seperti ini, lu ngakunya orang Kristen, kok kelakuannya seperti itu? Lu ngakunya rajin gereja, kok kelakuannya nggak jauh beda orang dunia? Kok hamba Tuhan seperti itu? Kok anak Tuhan seperti itu? Kalau ada orang ngomong seperti itu, artinya dia melihat sesuatu yang buruk, yang ngakunya cinta Tuhan, yang ngakunya hamba Tuhan, tapi tidak sesuai dengan labelnya anak Tuhan. Karena sikap dan tindakan perbuatannya nggak jauh beda dengan orang dunia. Jangan sampai kita memiliki sikap hati yang seperti itu. Tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sikap hati yang busuk seperti itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya jangan sampai ambil keuntungan untuk dirimu sendiri. Dan akhirnya engkau pakai cara apapun untuk menipu daya. Makanya hati-hati nih sebagai hamba Tuhan, ngomong Tuhan berkata, kalau Tuhan tidak berkata, jangan pakai nama Tuhan. Kamu menipu orang lain, kamu menipu dirimu sendiri, kamu menipu Tuhan. Bukan berarti Tuhan nggak lihat loh, Tuhan lihat. Makanya kita harus memiliki kemurnian hati. Jangan dikit-dikit ngomong Tuhan berkata. Siapa yang berani ngelawan jemaat kalau hamba Tuhan ngomong seperti itu? Tapi kan kita harus memiliki kemurnian hati. Jangan sampai kita ini pakai otoritas yang Tuhan taruh, pengaruh yang Tuhan taruh dalam diri kita ini untuk kepentingan kita sendiri.
Perhatikan di ayat yang ke-13. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Ternyata ada rasul palsu, ternyata ada rasul yang curang, hamba Tuhan yang curang. Karena banyak hari ini hamba Tuhan yang curang. Kelihatan sih ngomong firman, kelihatannya, tapi di baliknya motivasinya kan untuk kepentingan diri sendiri. Lihat saja, karena akan terbukti dari cara hidupnya, kelakuannya. Orang bisa ngomong loh, segala sesuatu untuk Tuhan, untuk Tuhan. Tapi dari kelakuan, sikap, dan tindakan kita kan nggak bisa menipu itu. Motivasi kita seperti apa. Tapi ketika jadi hamba Tuhan, motivasimu hanya untuk nyenengin Tuhan loh, bukan untuk dirimu sendiri. Saya seringkali menyampaikan firman yang orang nggak suka, orang yang nggak populer dengerin apa yang saya sampaikan, bahkan cenderung nggak suka dengan apa yang saya sampaikan, apalagi tajam dan keras sekali ini. Tapi saya tidak peduli, Bapak Ibu, kalau engkau nggak suka dengan apa yang saya sampaikan, kau cari pendeta yang lain. Nggak usah dengerin apa yang saya sampaikan. Mungkin apa yang saya sampaikan terlalu sakit buat kamu dan templah. Tapi kalau Bapak Ibu dengerin apa yang saya sampaikan dan firman yang saya sampaikan menemplak hatimu dan membuat hatimu untuk berubah, terima sebagai didikan, terima sebagai masukan. Belajar terus berubah. Belajar terus berubah. Saya bersyukur Bapak Ibu masih ada yang rajin dengerin apa yang saya sampaikan. Saya percaya ketika engkau rajin dan engkau berpraktek firman, hidupmu akan diubahkan, benar-benar diubahkan. Karena hari ini banyak orang menyamar sebagai rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang, rasul-rasul yang kelihatannya melayani Tuhan, pelayan-pelayan hamba-hamba Tuhan yang kelihatannya melayani dengan murni, tapi ternyata di dalamnya punya motivasi busuk, motivasi jelek. Selama Bapak Ibu jalan sama Tuhan hari ini, bergaul dengan Tuhan, Tuhan akan berikan kepekaan mana hamba Tuhan yang murni dan mana hamba Tuhan yang tidak. Kalau Bapak Ibu ditarik oleh pendeta siapapun untuk dekat dengan pendeta itu, bukan untuk dekat dengan Tuhan, Bapak Ibu tinggalkan. Hamba Tuhan itu membawa jemaat semakin hari semakin kenal Tuhan, semakin diubahkan, semakin dekat dengan Tuhan. Kalau hamba Tuhan menyampaikan segala sesuatu untuk menyenangkan telingamu tok, untuk narik dekat dengan kamu, tinggalin. Dia bukan hamba Tuhan yang murni. Hamba Tuhan yang murni itu memiliki kemurnian dan ketulusan loh. Engkau akan dibawa semakin murni hidupmu, semakin hidup takut akan Tuhan, semakin mengalami pemulihan. Karena banyak hamba Tuhan palsu. Kalau Paulus ngomong ada rasul palsu, ada pekerja-pekerja yang curang, menyamar sebagai rasul Kristus, ya pasti hari ini ada pekerja-pekerja yang curang, hamba Tuhan yang curang. Kelihatannya ngomong untuk pekerjaan Tuhan, ternyata untuk kepentingannya sendiri. Ngomong untuk pelayanan, ternyata untuk kepuasan dagingnya sendiri. Bapak Ibu meski bergaul dengan Tuhan, nanti Tuhan akan singkapkan. Bapak Ibu saya berdoa Bapak Ibu bertemu dengan pemimpin-pemimpin, gembala-gembala yang murni hatinya, yang membawa hidup semakin hari semakin diubahkan, semakin kenal Tuhan. Sekarang kita lihat di ayat yang ke-14, hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Iblis saya menyamar sebagai malaikat terang, apalagi hamba-hamba Tuhan yang pakai motivasi busuk itu. Ya kelihatannya awalnya murni tapi lama-lama ketahuan kok. Lama-lama itu ketahuan lebih gaya hidupnya. Saya juga nggak habis pikir kalau hamba Tuhan diundang di satu tempat minta pesawat yang bisnis kelas, pesawat yang tipe yang terbaik, hotel yang bintang 5, restoran yang mahal. Hei, dengerin baik-baik. Kita ini hamba Tuhan loh, hamba Tuhan. Bapak Ibu mesti tahu dari mana berasal. Bapak Ibu mesti tahu dulunya sebelum dipakai Tuhan, jadi hamba Tuhan, Bapak Ibu siapa. Sekarang dikasih pelayanan, dipercayakan pelayan, diundang, minta pesawat yang baik, pesawat bisnis kelas, hotel bintang 5, makan di restoran enak, terus makannya bungkus, dikasih persembahannya sedikit komplain. Engkau bukan hamba Tuhan yang murni, kamu hamba Tuhan upahan. Kamu hamba Tuhan upahan. Kita ini kalau real jadi hamba Tuhan, kamu real dipanggil jadi pendeta, Tuhan yang gaji kamu tanpa Bapak Ibu minta pada jemaat, tanpa minta belas kasihan. Tuhan pasti urusin. Saya melayani Tuhan. Saya sampai hari ini Tuhan urusin. Tuhan cukupin kebutuhan saya. Itulah hebatnya Tuhan yang saya layanin. Makanya kita sebagai hamba Tuhan, kalau belum memiliki kemurnian hati, masih ada kesempatan untuk bertobat dan berubah. Nih para pelayan-pelayan Tuhan, para singer, worship leader, pemain musik, engkau memiliki kemurnian hati di hadapan Tuhan. Tanpa engkau memiliki kekudusan dan kemurnian hati, engkau sekedar melayanin. Makanya saya bilang Bapak Ibu, dengerin baik-baik ini. Banyak orang bisa khotbah, banyak orang bisa menyanyi, banyak orang bisa jadi WL.
Tapi tidak semua orang bisa menghadirkan Tuhan lewat pujian penyembahannya, lewat khotbahnya. Hanya sekedar melakukan rutinitas saja. Kita menjagain kemurnian hati kita supaya kita ini dipakai Tuhan menjadi penyambung lidah Allah. Ketika kita menyembah, ketika kita menyanyi, ketika kita bermain musik, ketika kita berkhotbah, Tuhan menyatakan kuasanya di sana. Dan kita benar-benar dipakai menjadi alatnya memberkati banyak orang, mengubahkan banyak orang. Itu. Tapi kalau kita melakukan segala sesuatu hanya berdasarkan keinginan kita, keputusan hati kita, cita-cita kita, kita melakukan seenak kita sendiri, atau dibaliknya karena kita menginginkan upah, ujungnya kamu ini jadi hamba Tuhan yang palsu, jadi pelayan-pelayan upahan yang tidak memiliki kemurnian hati. Hari ini kita mesti belajar bertobat dan berubah. Di ayat yang ke-15, jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Ternyata memang ada pelayan-pelayan yang menyamar sebagai pelayan kebenaran. Ini sebenarnya pelayan siapa? Pelayannya iblis. Ini malaikat yang menyamar sebagai malaikat terang. Atau iblis yang menyamar sebagai malaikat terang ini. Kelihatannya melayani kebenaran, tapi palsu di belakangnya. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Kuulangi lagi, jangan hendaknya ada orang yang menganggap aku bodoh. Dan jika kamu juga menganggap demikian, terimalah aku sebagai orang bodoh supaya aku pun boleh bermegah sedikit. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Karena banyak orang yang bermegah secara duniawi, aku pun bermegah juga. Sebab kamu suka sabar terhadap orang bodoh, karena kamu begitu bijaksana. Karena kamu sabar jika orang memperhamba kamu, jika orang menghisap kamu, jika orang menguasai kamu, jika orang berlaku angkuh terhadap kamu, jika orang menampar kamu. Dengan sangat malu aku harus mengakui bahwa dalam segala itu kami terlalu lemah. Bapak Ibu, ada orang-orang memang di dalam pelayan-pelayan itu begitu ngontrol. Sebenarnya ya, perannya sebagai gembala, perannya sebagai hamba Tuhan itu membawa umat Tuhan itu kenal Tuhan, dewasa secara rohani. Mereka ngalami Tuhan, hidupnya diubahkan menjadi berkat bagi banyak orang tentunya. Mengenal tujuan Tuhan, mengenal panggilan hidupnya. Tapi hari ini banyak orang ngontrol jemaatnya dalam tanda kutip, dikontrol begitu rupa, harus ikut acara ini, harus ikut rutinitas gerejanya, sehingga sampai lupa keluarganya. Kalau sudah seperti itu, Bapak Ibu, dikuasain tanpa sadar. Itu tidak tepat, itu kurang tepat di hadapan Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu rajin ikut ibadah pelayanan di gereja, tapi keluargamu berantakan. Anakmu nggak keurus, suamimu nggak keurus, istrimu nggak keurus, semuanya kacau, percuma dan sia-sia. Harusnya harus bijaksana, mengikuti semua kegiatan ibadah dalam gereja. Jangan sampai selama seminggu dihabiskan di gereja, anak keleleran, keluarga berantakan. Itu sudah nggak tepat. Ini para hamba Tuhan juga harus belajar. Jangan menguasai jemaatmu sebagai aset. Jangan jadikan jemaat sebagai aset. Jemaat harus kita bawa kenal tujuan Tuhan. Hari ini banyak orang menganggap jemaat itu sebagai aset loh, sebagai penghasil income. Itu tidak tepat di hadapan Tuhan. Kita harus belajar ngerti tujuan Tuhan, kenapa kita dipanggil sebagai hamba Tuhan, itu membuat orang yang kita muridkan, orang yang kita didik itu dewasa di dalam Tuhan. Dia peka ngalami Tuhan, hidupnya mengenal tujuan Tuhan, dan akhirnya mereka jadi berkat di mana mereka ditempatkan. Bukan kita ikat, bukan kita kasih jabatan, bukan kita harus paksakan ikut rutinitas pelayanan di gereja dari Senin sampai Minggu terus-terusan, dan mereka akhirnya kacau hidupnya. Justru mereka harus praktek firman di dalam tempat pekerjaan mereka, dalam marketplace, dalam bisnis, dalam lingkungan di luar gereja. Jangan malah cuma diikat terus di gereja terus, tapi mereka nggak ngalami breakthrough, nggak ngalami perubahan. Ini penting sekali. Jangan jadikan jemaat sebagai aset, sebagai sapi perahan. Jangan pernah jadikan. Mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan
yang dipercayakan kepada kita untuk kita muridkan supaya menjadi serupa segambar dengan Kristus. Kita perlengkapi mereka semakin dewasa, ngalami pengenalan seutuhnya kepada Tuhan, semakin ngerti tujuan hidupnya, berjalan dalam kebenaran, berjalan dalam kesucian, jadi berkat bagi banyak orang. Sekarang kita lihat di ayat yang ke-21, dengan sangat malu aku harus mengakui bahwa dalam hal semacam ini kami terlalu lemah. Tetapi jika orang-orang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku pun berkata dalam kebodohan berani juga. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih banyak berjerih pelelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku tergantung-gantung di tengah laut. Lihat nih, apa yang dialami Paulus ketika melayani Tuhan. Ngalami penderitaan, didera di luar batas, dalam bahaya maut, disesah, dipukul 40 kurang 1. 3 kali didera, 1 kali dilempari dengan batu, Bapak Ibu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku tergantung-gantung di tengah laut. Dalam perjalanan aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya pihak orang-orang Yahudi dan pihak orang bukan Yahudi, bahaya di kota maupun bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak-pihak saudara palsu. Ternyata ada saudara-saudara palsu. Makanya tidak heran, saudara-saudara palsu ini, hamba-hamba Tuhan palsu itu biasanya suka nyerang hamba Tuhan lain. Bapak Ibu meski bisa membedakan, hamba Tuhan yang murni itu membawa umat Tuhan itu kenal Tuhan. Tapi kalau hamba Tuhan yang palsu itu suka nyerang, seperti yang dialami oleh Paulus nih. Ternyata dia sering diserang oleh hamba-hamba Tuhan, saudara-saudara palsu ini. Ngeri sekali. Biasanya kalau ada hamba Tuhan suka jelekin hamba Tuhan yang lain, suka merendahkan, menyesat-mesatkan hamba Tuhan yang lain. Itu Bapak Ibu nggak usah dengar hamba Tuhan yang seperti itu. Hamba Tuhan itu menyampaikan kebenaran, bukan menyampaikan cacian, bukan merendahkan, bukan menyalahkan yang lain. Bapak Ibu engkau meski tahu panggilannya. Seorang hamba Tuhan itu dipanggil menjadi penyambung lidah Allah, bukan untuk menghakimi. Kita nggak punya hak untuk menghakimi orang lain. Ketika Bapak Ibu dewasa di dalam Tuhan, ngerti firman, bergaul dengan Tuhan, memiliki kepekaan, engkau tahu bagaimana membedakan roh. Engkau tahu membedakan mana itu orang jahat, mana itu orang baik, mana orang yang sesat, yang berjalan di luar firman, atau orang yang berjalan dalam kebenaran. Bapak Ibu semakin dewasa, semakin peka. Tapi dengan memiliki kepekaan, Bapak Ibu tidak perlu menghakimi, tidak perlu menuding, menjelekkan, merendahkan orang lain. Kalau ada hamba Tuhan merendahkan hamba Tuhan yang lain, Bapak Ibu nggak perlu dengar. Itu bukan dari Tuhan, itu kedagingan. Bisa saja karena salah saing, bisa saja karena kalah populer dan lain sebagainya. Kita dipanggil jadi berkat kok, bukan untuk menghakimi, bukan untuk merendahkan orang lain. Kita meski tahu itu. Ternyata ada saudara-saudara palsu. Saudara-saudara palsu itu nyerang apa yang diajarkan oleh Paulus loh. Perhatikan apa yang dialami. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan tanpa pakaian. Kayaknya hamba Tuhan sekarang di kota besar ini nggak ada yang nggak ngalami kayak begini. Mungkin kalau hamba Tuhan di misionaris, di kampung-kampung, di pedalaman-pedalaman mungkin ngalami seperti ini. Ya, di tengah kota hari ini mereka ngalami kelimpahan kok. Ini Paulus ngalami yang berbeda ternyata. Ngalami proses ini. Ini namanya proses permukaan yang membuat hatinya semakin murni di hadapan Tuhan. Makanya Bapak Ibu, kalau hidupmu semakin baik-baik saja, terus kamu hari ini ngalami goncangan, bersyukur, itu diizinkan Tuhan. Itu bagian dari permukaan. Ayat 28, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat. Keren kan? Urusannya hanya memelihara semua jemaat-jemaat. Dia nggak pedulikan penderitaannya, bahayanya, kelaparannya, kekurangannya, kedinginannya, kengerian-kengerian di dalam perjalanan pelayanan. Dia nggak pikirin. Dia yang pikirin adalah memelihara semua jemaat. Jika ada orang yang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang yang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita?
Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Allah Bapa dari Yesus Tuhan kita yang terpuji sampai selama-lamanya tahu bahwa aku tidak berdusta. Keren kan? Ternyata luar biasa. Di Damsyik, wali negeri Raja Aretas menyuruh mengawal kota orang-orang Damsyik untuk menangkap aku. Tetapi dalam sebuah keranjang, aku diturunkan dari sebuah tingkap keluar tembok kota, dan demikian aku terluput dari tangannya. Bahaya demi bahaya dialami oleh Paulus. Nyawa jadi taruhannya ketika dia memberitakan firman. Hari ini kita ini bersyukur kalau kita ngalami banyak hal yang baik dalam hidup kita. Kita bersyukur ngalami banyak hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Kita bersyukur para hamba Tuhan di tengah kota ini. Hidupmu baik-baik saja, tidak kekurangan satu apapun. Engkau menikmatin semua anugerah dan berkat Tuhan. Engkau menikmatin kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bersyukur, jangan menggerutu, jangan ngomel, jangan ngeluh. Jangan melorotin uang jemaat. Jangan minta belas kasihan jemaat. Jangan memanfaatkan orang-orang kaya untuk jadi sapi perahmu dengan embel-embel ini dan itu. Kita bersyukur jadi hamba Tuhan. Paulus jadi hamba Tuhan yang memiliki kemurnian hati loh. Dia tidak pusing dengan apa yang dialami. Dia tidak pusing apa yang terjadi dalam hidupnya. Dia fokusnya ngurusin jemaat supaya tumbuh dewasa di dalam Kristus kok. Kalau hari ini masih kita pusing dengan apa yang kita mau pakai, kita mau makan apa, serahkan saja sama Tuhan. Tuhan sendiri ngomong, gak usah pusing dengan apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai. Semuanya disediakan Tuhan kok. Di serial kalau kita hamba Tuhan disediakan Tuhan kok. Tuhan gak akan buat kita keleleran. Tuhan gak akan buat kita kelaparan. Apalagi kalau waktumu lebih banyak, jadi hamba Tuhan lebih banyak nganggurnya. Lakukan pekerjaan yang kamu bisa kerjakan. Tidak berdosa. Paulus saja kerja kok. Mendirikan tenda, itu dapat penghasilan. Banyak hari ini jadi gembala sidang, kerjaan gak banyak. Kerjaannya hanya mengharapkan persembahan yang melarat kamu, kekurangan kamu. Justru Tuhan berikan hikmat dan pengertian apa yang kamu bisa kerjakan. Apa yang kamu bisa jual. Belajar dagang. Untuk mencukupi semua kebutuhanmu. Tidak berdosa hamba Tuhan berdagang, itu tidak berdosa. Paulus itu dagang. Paulus itu bikin tenda untuk menghasilkan uangnya. Makanya jangan hanya sekedar mengharap belas kasihan. Lakukan yang menjadi bagian. Kecuali lo, Bapak Ibu jadi hamba Tuhan yang sibuk pelayanan setiap hari, udah gak ada waktu untuk dagang dan lain sebagainya, kerjakan bagianmu. Tapi kalau seminggu hanya pelayanan sehari, hari Minggu toh, dari Senin sampai Sabtu nganggur, ya ngapain? Kerjakan menjadi bagianmu. Jangan mengharap belas kasihan orang lain. Kalau nganggur ya pasti melarat, pasti kekurangan. Kita jadi hamba Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, Tuhan yang menjadi sumbernya, surga yang menjadi inspirasinya. Dan pasti Tuhan akan gaji kita. Tuhan pasti cukupin semua kebutuhan kita. Nggak perlu khawatir, nggak perlu cemas, nggak perlu bingung. Makanya jadi hamba Tuhan harus memiliki kemurnian. Apalagi yang pelayan-pelayan ini. Para orang-orang yang mau melayani di mimbar, melayanilah dengan kemurnian ketulusan. Nggak perlu cari pujian dari orang. Nggak perlu cari pengakuan dari orang lain. Cukup Tuhan yang harus disenangkan. Cukup Tuhan yang harus dimuliakan. Tuhan yang akan mengakuin apa yang kamu kerjakan. Tuhan mengakuin apa yang kamu lakukan. Jalan terus sama Tuhan. Miliki kemurnian hati, ketulusan. Dan jangan pernah ambil keuntungan dari siapapun. Jangan pernah ambil keuntungan dari jemaatmu. Apalagi jemaat kaya. Jangan pernah ambil keuntungan. Tuhan tahu motivasimu. Tuhan lihat sikap hatimu. Dan jangan pernah anggap jemaat sebagai asetmu. Mereka adalah teman sekerja yang dipercayakan kepada kita untuk kita muridkan, kita dewasakan, kita ajarin supaya mereka semakin kenal Tuhan, bertumbuh ke arah Kristus, menjadi serupa gambar dengan Kristus. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Firman ini kami materaikan dengan darah anak domba Allah. Firman nempel dalam hati kami, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan menjadi kehidupan. Dan kami berdoa setiap orang yang mendengar firman ini diubahkan, dijamah, dipulihkan, dilawat Tuhan, ngalami Tuhan, semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan dengan kuasa-Mu, dengan otoritas-Mu, dengan darah-Mu. Firman ini begitu berkuasa mengubah hati kami. Berkati setiap orang yang rajin mendengar firman yang mau sampaikan. Berkat-Mu berkelimpahan. Berkati orang yang sakit, yang alami kelemahan tubuh, oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih.
Sampai masa tuamu diberkati, jadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Bagimu segala pujian, hormat, pengagungan dalam nama Yesus. Haleluya. Amen and God bless you.